Jadi selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bu Delvi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Christian Sitongan Batu dari kelas 11 PMI 2. Hari ini akan menjelaskan penerapan barisan geometri dalam penyelesaian masalah berbagai bidang dalam rangka menyelesaikan tugas keterampilan matematika wajib KD, barisan dan deret. Nah, soal yang pertama dalam bidang teknologi. Dalam sebuah perusahaan teknologi, terdapat serangkaian server yang meningkatkan kapasitas penyimpanannya secara geometris setiap bulan. Pada bulan pertama, server memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 100 terabyte. Setiap bulan berikutnya, kapasitas penyimpanan server bertambah 2 kali lipat dari kapasitas server sebelumnya. Jika pola ini berlanjut, berapa total kapasitas penyimpanan server dalam perusahaan pada bulan keempat? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah memodelkan masalah tersebut ke bentuk pemodelan matematika. Misalkan Pn menyatakan total penyimpanan pada bulan ke N dengan N lebih besar dari 0 dan N bilangan bulat. Pn dinyatakan dalam satuan terabyte. Sehingga P1 sama dengan 100 yang dimana artinya total penyimpanan pada bulan ke-1 atau yang pertama adalah 100 terabyte. Diketahui bahwa setiap bulannya setelah bulan pertama total penyimpanan menjadi 2 kali lipat bulan sebelumnya. Dari fakta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa total penyimpanan setiap bulannya membentuk sebuah barisan geometri dengan rasio 2. Sehingga kita dapat memodelkannya seperti di bawah ini. Pn sama dengan 2 pangkat N kurang 1 kali P1. Sehingga setelah kita mendapat pemodelan di atas, kita ketahui pula bahwa yang ditanya adalah total penyimpanan pada bulan keempat. Sehingga P4 sama dengan 2 pangkat 3 kali P1. P4 sama dengan 8 dikali 100 sama dengan 800. Dengan menggunakan barisan geometri, kita mendapati bahwa total penyimpanan pada bulan keempat adalah sebesar 800 terabyte. Soal kedua adalah bidang permasalahan sehari-hari. Sebuah pesan hoax sedang beredar di kalangan masyarakat. Pesan hoax tersebut berisi sebarkan ke 3 teman dekat Anda. Jika Andi adalah orang pertama yang mendapat pesan hoax tersebut dan mengirimkan ke 3 orang teman dekatnya, lalu teman-teman dekat Andi mengirim ke masing-masing 3 orang lagi, berapa orang yang sudah mendapat pesan tersebut pada pengiriman pesan ke-7? Anggap semua orang meneruskan pesan tersebut. Berikut adalah diagramnya. Jadi inilah Andi. Ini 3 teman dekat Andi. Andi mengirim hoax ke 3 teman dekatnya. Nah, masing-masing dari 3 teman dekat Andi ini mengirim lagi ke 3 teman dekat lagi. Nah, masing-masing lagi mengirim 3 lagi. Lalu seterusnya. Nah, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita modelkan dahulu permasalahan tersebut. Misalkan UN menyatakan jumlah penerima pesan mulai pada pengiriman ke N dengan N lebih besar 0 dan N bilangan bulat. Karena Andi adalah orang yang menerima pada pengiriman pesan pertama, maka U1 sama dengan 1. Diketahui Andi mengirim ke 3 teman dekatnya. Dan dengan demikian seterusnya. Dapat dilihat bahwa jumlah penerima pesan pada setiap N lebih besar dari 1 membentuk barisan geometri dengan rasio 3. Ditanya pada soal adalah jumlah penerima hoax pada pengiriman ke-7. Maka U7 sama dengan 3 pangkat 7 kurang 1 kali U1. Dan U1-nya sama dengan 1 tadi. Sehingga U7 sama dengan 3 pangkat 6. Yang sebenarnya sama dengan 729. Jadi jumlah penerima pesan pada pengiriman ke-7 adalah sebanyak 729 orang. Nah, soal ketiga dalam bidang fisika. Sebuah bola dilempar vertikal ke bawah dari atas gedung dengan kecepatan awal x. Ketika bola mencapai dasar, bola tersebut memantul kembali ke atas dengan koefisien restitusi E sama dengan 0,8. Jika tinggi pantulan pertama adalah 30 meter, tentukan total lintasan bola sampai pantulan ke-8. Nah, modelkan terlebih dahulu permasalahan tersebut. Misalkan Pn menyatakan tinggi pada pantulan ke N dalam meter dengan N lebih besar 0 dan N adalah bilangan bulat. Diketahui P1, maksudnya pantulan pertama, itu 30 meter. Serta koefisien restitusi adalah 0,8. Nah, koefisien restitusi itu adalah perbandingan dari jarak awal setelah jarak pantulan pertama banding jarak pantulan setelahnya. Jadi dia jadi 80%. Nah, tingginya. Kasus ini membentuk barisan geometri dengan suku N sebagai berikut. Pn sama dengan 0,8 pangkat N kurang 1 kali P1. Nah, yang ditanya adalah tinggi pantulan pada pantulan ke-8. Maka P8 sama dengan 0,8
pangkat 7 kali 30. Nah, dengan perhitungan kalkulator, didapatlah hasilnya 6,2915. Jadi tinggi pantulan ke-8 adalah 6,2915 meter. Jadi, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaafkan.